Senjata rohani ini tergolong rembakan tua, ilmu tua, mulane ngedapi. Senjata rohani itu yang ampuh tenang. Kalau kau ampuni, sing ada lawan. Beruntung hari ini kita boleh memiliki senjata rohani dan mengenakannya untuk meraih sukses, urip mulia, semakin menjadi sama seperti Kristus. Urip mulia mas, urip mulia, awake dhewe iki bakal mulia. Petani Kriang, shalom. Bersoraklah yang diberkati Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Bersorak-sorai. Bersoraklah. Semangat. Nah, dengan mengenakan selengkap senjata Allah, sangatlah dimungkinkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda 3G menjadi warrior sejati, GC warrior, laskar-laskarnya Kristus. Ku tetap maju pantang mundur, ku lihat kanan kiri. Kono polisine, abang, lah kok mandek, ngenteni ijo, lah kok bablas, jare ngenteni ijo. Embuh arek iki apa? Seperti bangjo perapatan itulah senjata rohani. Walaupun kita tahu betapa besar manfaatnya senjata rohani itu, tapi seringkali kita abaikan. Contoh misalnya dalam hidup kompetitif. Kalau kita tidak mengenakan senjata rohani, kita hanyalah Kristen, kelasnya kelas ayam sayur. Sekali gebrak keok kalahan. Misalnya seperti ini dalam kompetisi hidup sehari-hari ya. Misalnya pinter-pinteran studi, Kristen ayam sayur kalah lantit panggraitone, kalah kecerdasane, sehingga hanya dapat ranking nomor sepatu saja. Misalnya lagi cepet-cepetan golek gawean, Kristen ayam sayur kalah cacek, kalah tengginas, makanya hanya masuk daftar cadangan. Misalnya lagi cuan-cuanan bisnis, Kristen ayam sayur kalah taktik, kalah strategi, makanya cuma bocuan, bejo-bejoan. Kristen ayam sayur kalah bejo-bejoe wong lali, isih bejo wong se ele lan waspada. Nah, ayo kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Tanpa senjata Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa senjata rohani nyatanya kita kalahan. Karena itu ayo kita kenakan senjata rohani supaya hidup kita diubahkan menjadi Kristen pemenang, amin. Terus menang, amin. Tetap menang, amin, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ini keinginan Ibu Gembala kita. Karena itu Roh Kudus akan menolong kita supaya kita memiliki kehidupan Kristen pemenang. Contoh, nah, saya perhatikan dengan fenomena kenaikan bensin yang saya dapati praktek hidup Kristen pemenang. Begitu tanggal 31 Agustus yang lalu,
umurnya sudah santer, bensin naik, walaupun pengumuman resminya belum ada. Malam dini hari banyak orang antri berjubel rumput blek di pom bensin. Tetapi Kristen pemenang apa yang dilakukannya? Tetap ngorok di rumah masing-masing, sangat nyenyak sekali, lorek. Begitu bangun di pagi hari, dia dapati, oh bensin gak naik ya. Lalu dia bilang apa? Untung aku gak diprank. Ini bahasanya gramon, untung gak diprank. Tapi bahasanya milenial beda lagi. Dia bilang, untung aku gak kena prank John. Lah, ketika biasanya bensin naik pukul 00.00, ternyata tanggal 3 September kemarin pukul 2 siang sudah naik. Orang-orang pada ribut, tetapi Kristen pemenang dia hanya biasa saja, nggak kagetan, malah menyimak pidato pemimpinnya. Katanya kenaikan 30% ini dipakai untuk didonasikan kepada rakyat yang miskin. Nah, lalu langsung yang namanya Kristen pemenang ini apa? Like, comment, share, nyetatus. Aku ternyata bukan golongan rakyat miskin. Maaf, ngapunten nggih Pak RT, Pak RW, kula boten nrimo bantuan, wong kula sanes miskin kok. Orang bilang kenaikan 30% itu gak titik rek. Tetapi Kristen pemenang ngomongnya apa? Wah, aku punya kesempatan mulai sekarang bisa mendonasikan 30% kepada orang-orang lain sesama. Begitu melihat gejala bensin memang naik, terus kebutuhan lainnya juga mengikuti naik, maka orang-orang yang umumnya pada bingung, ya apa ini kok enggak kabeh. Tetapi Kristen pemenang dia ngomongnya begini, wah, harapanku semakin membumbung tinggi surga langit. Lah ya apa? Kabeh-kabeh padha muda, iki harapan satu-satunya. Nasib awal lagi muncul, awake dhewe iki bakal mulya. Ya apa gak mulya? Uang saku iso naik, salary intensif, gaji pokok bisa naik. Apa gak gembira katanya begitu. Tetapi realita kemudian yang terjadi, yang naik hanyalah ASN. Lah yang bukan ASN gimana? Kristen pemenang ngomong, oh enggak apa-apa, Tuhanku tetap menghibur. Kata Rasul Yakub, anggaplah itu pencobaan. Kata Rasul Petrus juga sama, anggaplah itu pencobaan. Maka Rasul Paulus juga bilang apa? Pencobaan itu biasa saja. Amin. Pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Amin. Sehingga Kristen pemenang sanggup menanggungnya. Amin. Iya. Kalaupun ternyata jenenge cobaan kok gak mari-mari rek, kok terus butuh dia, gak diundang teko, diusir gak gelem mlayu pancen bulet ae. Tetapi apa kata Kristen pemenang? Roh Kudus yang ada di dalam dirinya ini bisa ngomong, ono delok jemaat Smyrna, Wahyu pasal 2 ayat 10. Kurang miskin opo jemaat Smyrna, kurang sengsara opo jemaat Smyrna, kurang menderita opo jemaat Smyrna, kurang dietre-etre ya opo jemaat Smyrna. Tetapi Tuhannya jemaat Smyrna yang juga Tuhan kita adalah Yesus bilang apa? Setialah sampai mati. Amin. Inilah Kristen pemenang.
walaupun semuanya serba susah sulit, dia tetap memiliki BBM. 1 Tesalonika 5 ayat 16. B. Bersukacitalah ayat 17. B. Berdoalah senantiasa ayat 18 berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Kita tetap punya BBM, bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Amin. Ini bisa ternyata kita alami, sehingga kita tetap bisa bersyukur. Segala perkara dapat ku tanggung. Filipi 4 ayat 13. Amin. Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan, diberi Tuhan kepadaku. Amin. Karena itu ayo kita cepet-cepet subscribe Efesus 6 ayat 14. Ya betul, Efesus 6 mulai ayat 14, 15, 16, 17. Kita akan tahu lebih teliti lagi tentang senjata rohani. Bagaimana? Alkitabnya dibuka. Alkitab, kitab sucinya dalam Efesus pasal 6. Kaum pria ada di sini? Siap membaca ayat yang genap 14, 16. Kaum wanitanya ada di sini? Siap membaca yang ayat ganjil 15, 17 bergantian. Bagaimana? Pria siap? Siap. Wanita siap? Oke, like, subscribe, and share. Go, pria! Jadi berdirilah tegak, berikat tinggalkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Nah, ini bulan ini bukan ayat yang asing tentang senjata rohani ini. Pembelajarannya, saya mendengar dari teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sudah menjadi pemberita-pemberita firman yang memberitakan ayat ini. Saya diberkati. Ya, saya ingat misalnya begini, Ibu Kalima, Pak Gideon, Mas Gunadi, terus anak saya sendiri, anak Mas Rio. Nah, dari yang saya dengar dari mereka, saya dapat pelajaran tentang manual fisikal dari senjata roh itu, secara kebendawiannya yang kasat mata saya dapatkan dari mereka. Lalu dari Pak Eli saya dapatkan latar belakangnya tentang senjata rohani ini kok bisa muncul. Kemudian saya juga dapat berkatnya dari Om No, bagaimana kita mesti punya strategi dan taktik yang jitu untuk menggunakan senjata rohani ini. Luar biasa. Terus saya dapatkan dari Pak Ponggong juga tentang defensive force dari senjata rohani ini, sehingga kita mempunyai perlindungan yang teguh, yang kokoh. Kalau ini sebut Jawa bilang iku koyo lembu sekilan gitu ya, tidak bisa ditembus oleh apa-apa, hanya kurang sekilan saja sehingga tidak pernah mengenai kita. Nah, kemudian dari YouTube saya dapatkan dari Pastor Andi bicara senjata roh ini dari sisi offensive force-nya, daya serangannya ternyata kuat sekali. Begitu juga saya dapatkan dari Mas Heri. Begitu Mas Heri suka membaca, lihat di rak itu ada buku tipis, dia bilang, "Loh, ini boleh Mas Andi tentang senjata rohani lengkap." Lalu saya ingat, wah bapak saya ini suka membaca, Pak, buku tipis, tolong diwoco. Langsung bapak saya bilang apa? Kon, sing rungokno enak, aku pingin dibapak yo bopong. Lah kene sing maca menir le.
Tapi bapak saya dapat ilmunya juga. Beliau nanti akan di sesi 2 menerangkan. Ternyata itu bukunya Pak Damaris yang masih saya tersimpan dan abot kebul-kebul. Lumayan. Kemudian dari siapa lagi ya? Tadi malam dari Pak Roy. Bagaimana supaya kita ini bisa berubah, pembaruan di dalam pikiran dan di dalam roh. Maka Roh Kudus mengingatkan saya, pakaian senjata roh itu akan memudahkan dan melancarkan kamu untuk bisa merubah hidupmu menjadi sama seperti Kristus. Amin. Nah, kalau sudah lengkap terus saya menerangkan apa? Ternyata Tuhan tolong juga Roh Kudus bilang dari sisi kerohaniannya. Yuk kita mulai ini yang sebenarnya tentang senjata rohani dari sisi kerohanian. Pertama adalah ikat pinggang. Terus kedua kita ketemu juga baju sirah. Berikutnya kita ketemu kasut. Terus berikutnya lagi kita ketemu perisai. Berikutnya lagi kita temui pedang. Berikutnya lagi kita ketemu ketopong. Lah, ikat pinggang. Terus apa tadi? Baju sirah, kasut yang di kaki ini, perisai, pedang ataupun ketopong. Itulah yang saya sebut dengan manual physically, bendawi yang kasat mata yang terlihat sebagai gambaran dari senjata rohani. Tetapi itu bukan esensinya. Hakikatnya justru pada kalimat keduanya. Ikat pinggang, gandengannya apa? Kebenaran. Setelah kebenaran ada keadilan. Setelah keadilan ada juga Injil damai sejahtera. Setelah Injil damai sejahtera ada iman, ada ketopong, ada pedang roh. Ketopong keselamatan, ada pedang roh firman Tuhan. Nah, yang kedua inilah yang saya sebut sebagai yang rohani, yang metafisika, yang tidak terlihat, yang spiritually. Nah, dari sisi inilah saya akan bagikan untuk kita semua kebenaran. Tentang kebenaran dari senjata rohani ini, Tuhan Yesus sendiri berfirman di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Dia berkata apa? Kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membebaskanmu. Ternyata di pemandangan Tuhan Yesus, orang yang berilmu, beriman, beragama pun yang mengaku mengerti kebenaran, tahu kebenaran, ternyata belum tentu. Sehingga Tuhan berfirman apa? Kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kamu. Saya beri contoh. Barusan saya mendengar ceramahnya ini Bapak Alain Bolton. Ini seorang filsuf modern. Dia bicara tentang pekerjaan. Sementara yang saya kenal, orang yang bekerja itu yang employment, punya pekerjaan, menghasilkan. Lalu lawannya employment yaitu unemployment, dia tidak punya kerjaan. Tetapi menurut pandangannya Pak Alain Bolton ada satu, yaitu misemployment. Nah, coba perhatikan kebenaran ini. Kita sesungguhnya bekerja itu ada di mana? Misemployment itu ada pekerjaannya, ada penghasilannya. Tetapi sekali lagi menurut Pak Alain Bolton, ditinjau dari nilai sudut pandang manapun, yang namanya misemployment itu tidak memberikan kontribusi positif, tidak bisa menambah kebaikan, tidak bisa menambah kesejahteraan masyarakat pada umumnya, bahkan tidak membuat orang itu semakin segambar dan serupa dengan Allah Bapanya, membuat orang itu tidak semakin menjadi sama seperti Kristus, hanya dari sisi pekerjaannya. Lalu Pak siapa tadi? Alain de Botton memberikan contoh. Untuk contohnya
dan di Indonesia, tapi nanti carilah sendiri. Contohnya begini, kata Pak Allen Potter, di negerinya sana, boleh sana, kasino itu legal, tidak apa-apa. Orang cantik-cantik, ganteng-ganteng bawa brosur disebarkan, ayo lihatan ini, ayo silakan masuk ke kasinoku, cukup 10.000, nanti Anda menang dapat 20 juta. Waduh, banyak orang ke sana. Tetapi ternyata inilah yang dimaksud apa? Misemployment. Pantas Tuhan berkata apa? Kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu yang membebaskan kamu. Dan kita tahu sang kebenaran, Yohanes 14 ayat 6, Tuhan berkata, Akulah, Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita akan mengerti kebenaran, kita akan tahu kebenaran, kita akan paham kebenaran, dan kita akan melakukan kebenaran yang mengubah seluruh hidup kita kalau kita ketemu Tuhan Yesus. Amin. Karena itu kita beribadah betul dari Tuhan Yesus. Keadilan yang kedua, keadilan di 1 Yohanes 1 ayat 9, Rasul Yohanes berkata apa? Allah itu setia dan adil. Allah itu setia dan adil. Dan tadi malam saya diberkati Pak Roy dari Yohanes 5 ayat 30. Allah yang setia dan adil, anaknya yang diturunkan ke bumi, Yesus Kristus, berkata apa? I justice, hukumanku, penghakimanku adalah adil. Ternyata Pak Roy menerjemahkan I justice itu sebagai aku berkeputusan bertindak adil. Allah Bapa adil, maka Tuhan kita Yesus pun di dalam segala tingkah laku perkataannya dia katakan aku berputusan untuk adil. Maka kita yang menjadi anak-anaknya, saya yakin Roh Kudus yang dimeteraikan kepada kita akan menolong kita, memampukan kita, membuat kita mau juga berlaku adil. Amin. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Terus apa? 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 Saing ke. Lah, karena saya mau bertindak adil, maka apa lagu ini? Lagu ini sesungguhnya yang bisa ngomong itu orang yang biasa bancinde, banciladan. Banci itu bukan banci bencong, BL, ayu, ganteng, itu bukan. Bancinde, banciladan itu adalah orang yang apa? Pilih kasih, yang suka membanding-bandingkan, yang suka nyai-nyaingke, iku arane bancinde, banciladan. Saking gandrunge, debene, sesideman, maka orang yang disenangi, yang dicintai, walaupun pahamnya salah paham, tetap dibelo mati-matian, dibenerno, entek ngamek kurang boleh, tetap dibelani. Karena saking demene, saking awalnya gandrunge, punya sesideman. Tapi kosok baline, kalau sudah benci kiwer-kiwer, pahamnya bener pahamnya, tetap disalahkan. Kok ono bener wis, karena saking bencine kiwer-kiwer. Karena itu Tuhan mau di 1 Yohanes 1 ayat 9 apa? Mengakulah. Karena Allah yang setia dan adil akan mengampuni. Allah yang mengampuni akan membuatmu hidup suci. Kalau kita pernah mendengar keterbukaan adalah kunci pemulihan, maka saya berani katakan juga bahwa pengakuan adalah kunci pengampunan. Amin. Pengampunan adalah kunci kesucian. Amin. 1 Petrus 1 ayat 16.
Rasul Petrus berkata, kuduslah kamu, karena aku Yesus kudus. Dalam Matius 5 ayat 48 berkata apa? Hiduplah sempurna, karena Bapamu adalah apa? Sempurna. Kita bisa kudus, kita bisa sempurna, kita bisa dibenarkan kalau kita berlaku apa tadi? Adil. Berikutnya Injil damai sejahtera. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 14 di sana dikatakan firman jadi manusia dan diam di antara kita. Manusia, teks Yunaninya sak, artinya daging. Kalau Injil bahasa Yunaninya itu euinjilion, sehingga kita agak kesulitan mengkaitkan antara sak dengan euinjilion. Tetapi untung ada buku yang namanya Haberit Hakadasa. Nah, ini ditulis mula-mula abad 16, diperbaiki abad 18, yang nulis siapa ya? Prof. Elias Hatter. Nah, di sana beliau mencoba mencari apa sih gandengan daging dan Injil ini. Dari Septuaginta beliau menarik lebih jauh lagi ke Tanakh Ibrani, ketemu ternyata yang dimaksud manusia, yang dimaksud daging, bahasa Ibraninya itu adalah basar. Kemudian kalau Injil itu disebut besoret, sehingga antara basar dan besoret ini ada kaitannya, akar katanya soresnya sama, BSR basar besoret. Nah, sehingga kita mendapat pengertiannya, firman jadi manusia, manusia daging, dan manusia daging itu diam di antara kita. Tidak ada lain manusia daging yang diam di antara kita, dan beliau adalah sesungguhnya Injil sejati. Siapa dia? Yesus Tuhan. Itulah Injil yang membawa damai sejahtera, sehingga ketika Tuhan meninggalkan kita, Dia tinggalkan damai sejahteranya untuk kita. Yesaya 9 ayat 5 juga mencatat bahwa gelar Tuhan Yesus salah satunya adalah Shalom, Pangeran Damai Sejahtera. Oleh karena itu, dekat-dekatlah kita dengan Injil, sehingga kita beroleh damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Yes, berikutnya adalah apa itu? Selain kasut Injil, iman. Nah, iman kita ketemu di Roma 10 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa iman datang dari mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan, firman Yesus Kristus. Karena itu setiap kita pertemuan selalu diperdengarkan firman Tuhan, supaya apa? Menumbuhkan iman. Tetapi sayangnya seringkali orang-orang kebanyakan memaksa iman. Wih, aku beriman nih bisa juara kelas, oke. Aku beriman nih bisa beli mobil mewah, oke. Aku bisa beriman nih punya rumah, oke. Aku bisa beriman mencapai target, oke. Nah, itu kan iman menurut versi kita. Loh, ada dasarnya Mas Mandi apa? Di Matius 16 ayat berapa itu? Yang berkata bahwa ayat 19 yang berkata apa? Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Dan itu dimaknai bahwa kalau aku beriman di bumi, pasti imanku tembus ke surga. Artinya surga pun meng-ACC, merekom ini iman. Bisa juga iya. Tetapi saya pernah belajar dari versi Bible Amplified. Bible Amplified itu menerjemahkan secara tensisnya, secara tata bahasanya. Diterjemahkan kalau bebasnya Indonesia begini: apa yang terikat di bumi sesungguhnya di surga sudah terikat. Apa yang terlepas di bumi sesungguhnya di surga sudah terlepas.
Ini selaras dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya segala sesuatunya dimulai dari surga. Kebenaran pun dimulai dari surga. Keadilan pun dimulai dari surga. Injil damai sejahtera pun dimulai dari surga. Maka iman itu pun sesungguhnya mesti dimulai dari mana? Surga. Tinggal kalau kita mau beriman, mencocokkan dengan apa sih yang Tuhan kendaki, dengan apa sih yang Tuhan rancangkan, dengan apa sih yang Tuhan anugerahkan. Lah, itu baru dikatakan iman sesungguhnya. Kalau surga iya, maka di bumi ini juga iya. Amin. Itulah yang mesti kita kerjakan tentang iman. Nah, kemudian mari iman apa? Kita ketemu ketopong keselamatan, bukan ketopong ya. Ketopong keselamatan yaitu apa? Keselamatan. Efesus 2 ayat 8 di sana dikatakan apa tentang keselamatan? Kasih karunia bukan hasil usahamu sendiri, adalah pemberian Allah. Weh, karek enake awake dhewe karek nrimo tok, karek menikmati saja ya loh tentang keselamatan. Maka keselamatan itu sesungguhnya bukan hak kita, tetapi juga bukan kewajiban Allah. Kalaupun Allah ternyata memberikan keselamatan kepada kita, itu nilainya adalah kasih karunia, nilainya adalah anugerah, nilainya adalah pemberian Allah. Sehingga keselamatan bisa menjadi jatah bagi kita kalau Allah mengaruniakannya. Tetapi tidak kalau Allah tidak mengaruniakannya, selalu yang dari atas dulu baru masuk ke kita. Kalau gitu enak ya, kita nggak ngapa-ngapain mau sudah diselamatkan. Tetapi kita diingatkan di Filipi 2 ayat berapa itu 12, kerjakanlah keselamatanmu. Hari ini kita datang karena juga kita tahu karena kita sudah diselamatkan. Maka kita mesti mengerjakannya supaya apa? Klop antara yang di atas dan yang di bawah. Yang terakhir dikatakan tentang apa? Dan roh adalah apa? Firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman teks Yunaninya logos. Kalau sering kita bilang Tuhan adalah logos jadi rema, sesungguhnya ini hanya wolak-walik saja, sinonimnya saja. Tetapi selalu yang namanya firman itu logos, bukan logosnya Plato Yunani, tetapi ini logosnya yang lebih dalam lagi di Septuaginta. Nah, kalau teks Ibraninya logos firman itu adalah dabar, lalu teks Aramnya firman itu aram. Aramnya firman itu disebut apa ya? Amar. Lalu ada satu kata lagi yang menarik saya, itu memra. Logos, dabar, aman, amar, memra. Memra ini ekul sama dengan Adonai Elohim. Artinya apa? Tuhan Allah. Maka betul yang dikatakan firman itu, Yesus Kristus, Injil itu sesungguhnya adalah Allah Bapa sendiri. Amin. Allah yang berinkarnasi, firman itulah yang berinkarnasi jadi manusia. Dan dikatakan inilah pedang, inilah kekuatan kita. Kalau tadi dikatakan Injil adalah kekuatan Allah, Roma 1 ayat yang ke-16. Saya teringat Roma 1:16 itu Injil kekuatan Allah. Pak Martin Luther, Bapak Gereja di abad 16, itu dia orangnya peka sekali. Begitu keluar gereja, dia mikir yang ngeres, balik lagi, Romo doakan saya, ampuni saya, metunang
gereja lagi, dia ngamuk nyelatu temannya, masuk gereja lagi, doakan aku Romo, siswi Romo ini pegel ngomong apa? Martin, kalau kamu kesini jangan bawa doa yang receh, yang kecil-kecil ini, di pom bensin saja kalau kecil-kecil. Tapi kalau yang besar baru datang kepadaku. Lah, Martin terpikir kok bisa begitu ya? Kita pelajari Alkitab Roma 1 ayat 16 dia ketemu bahwa Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Firman Tuhan ini adalah kekuatan Allah, jawaban hidup kita, sehingga dia dimemerdekakan, dikuatkan oleh Injil, maka dia dapat hikmatnya. Dia katakan yang terkenal sola gratia, hanya karena anugerah. Sola fide, hanya karena iman. Terus ada lagi apa? Sola scriptura, hanya karena Bible Alkitab. Maka saya punya anak laki-laki, pas belajar bahasa Latin saya namakan sola gratia. Hanya karena anugerah iman, maksudnya begitu. Nah, firman Tuhan, saya teringat Grant Cardone. Dia bilang, karena kita punya firman, punya senjata pedang yang apa? Yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, gunakan itu. Digunakan secara apa? Menurut Gordon, kita mesti reaktif. Reaktif yang elegan. Reaktif yang elegan itu gimana sih? Diberi contoh tentang kondisi keadaan hewan-hewan di Afrika, negeri hitam yang ganas yang luas itu. Singa walaupun dia rada hutan, begitu dia lelir, pikirannya langsung apa? Reaktif. Bagaimana ya? Hari ini aku mesti lebih cepat, aku mesti lebih kuat, aku lebih lagi. Untuk apa? Supaya aku mendapat buruanku, mendapat targetku, mendapat makananku. Sebab kalau aku tidak lebih cepat, lebih kuat lagi mengasah ketajamanku, maka aku akan kalah dengan kijang. Demikian pula ketika kijang melek motor, dia juga berpikir apa? Reaktif. Reaktifnya elegan. Bagaimana ya? Hari ini aku harus berlari lebih cepat lagi. Aku harus melompat lebih jauh lagi supaya aku tidak diterkam oleh si singa itu dan aku beroleh hidup merdeka. Nah, kalau kita bagaimana? Ayo, kita lebih beriman lagi, kita lebih berilmu lagi, kita lebih imun lagi, sehingga kita menjadi berkat untuk semuanya. Amin. Nah, sesungguhnya sederhana sekali senjata rohani kalau kita perhatikan dari sisi rohaninya. Kebenaran berbicara tentang siapa tadi? Yesus Kristus. Keadilan juga berbicara tentang siapa? Yesus Kristus. Lalu Injil damai sejahtera bicara tentang siapa? Yesus Kristus. Terus apa lagi? Iman bicara tentang siapa? Yesus Kristus, Immanuel. Lalu apa lagi? Pedang roh, yaitu apa tadi? Firman Tuhan bicara tentang siapa? Yesus Kristus. Keselamatan pun bicara tentang Sang Juru Selamat, siapa? Yesus Kristus. Maka esensi hakikat dari senjata Allah atau senjata rohani ini tidak lain adalah pribadi Yesus Kristus. Ayat 18-nya dikatakan berdoalah, berdoalah, berdoalah. Saya teringat penulis buku tipis yang baik, yaitu apa? Kain lampin yang kering. Di dalam satu seminarnya saya dengar beliau berkata apa? Praying self to enjoyment. Doa pribadi ini membuat kita bisa hidup nyaman. Tetapi kalau boleh saya tambahkan, praying self in the name of Jesus. Berdoalah secara pribadi di dalam nama Yesus. Bukan nama Yesus dipakai akhir penutup doa, tetapi orang yang berdoa itu mestinya increase,
di dalam Yesus. Amin. Orang yang berdoa itu mestinya with Christ, bersama Yesus. Amin. Orang yang berdoa itu mestinya for Christ, berdoa bagi Yesus. Amin. Maka hidup kita akan enjoyment, kita akan diberkati Tuhan, dan kita akan mengalami perkemenangan sebab kita mengenakan senjata Allah. Amin. Yang mau mengenakan senjata Allah, ayo ikuti yang saya katakan, tirukan. Aku inginkan senjata rohani. Aku miliki senjata rohani. Aku kenakan, gunakan senjata rohani. Yes, berdirilah. Kita akan menjadi Kristen-Kristen pemenang. Urip mulya, semakin menjadi sama seperti Kristus. Urip mulya Mas, urip mulya. Awake dhewe iki bakal mulya. Awet Gusti Yesus andung tresno, andung janji Mas, urip mulya. Urip mulya Dek, urip mulya. Awake dhewe iki bakal mulya. Awet Gusti Yesus andung tresno, andung janji Dek, urip mulya.